Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Rahman dari kelas 20A1, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pelita Bangsa. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan kembali materi dari mata kuliah belajar dan pembelajaran di sekolah dasar. Yuk kita mulai. Hakikat belajar dan pembelajaran. Belajar pada hakikatnya adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas belajar. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses pengaturan organisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Oleh karena itu, jika hakikat belajar adalah perubahan, maka hakikat pembelajaran adalah pengaturan. Menurut Suprijono, belajar merupakan proses mendapatkan pengetahuan di mana guru bertindak sebagai pengajar yang berusaha memberikan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya kepada peserta didik. Sedangkan pembelajaran menurut Mulyasa adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku yang ke arah lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dalam diri individu maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan. 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. UNESCO selaku badan PBB yang mengurus masalah pendidikan dan kebudayaan mencetus 4 pilar pendidikan, yaitu yang pertama, learning to know, belajar mengetahui, memiliki pengertian bahwa ketika kita belajar kita akan menjadi tahu. Selain itu juga menyirat bahwa makna pendidik harus mampu mempunyai peran sebagai inovator, motivator, fasilitator, dan mediator bagi siswanya. Sehingga peserta didik perlu dimotivasi agar timbul kebutuhan terhadap informasi, keterampilan hidup, dan sikap tertentu yang ingin dikuasainya. Yang kedua yaitu learning to do, belajar berkarya. Maksudnya setelah kita mengetahui hal-hal yang baru dari pembelajaran yang kita lakukan, kita bisa melakukan sesuatu karya atau bentuk pekerjaan nyata dari ilmu yang kita serap. Yang ketiga, learning to be, belajar menjadi diri sendiri dan mengembangkan diri. Mengandung pengertian bahwa belajar adalah pembentukan manusia yang menjadi dirinya sendiri. Dan yang keempat yaitu learning to live together, belajar hidup bersama. Proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menghayati hubungan antara manusia secara intensif dan terus-menerus untuk menghindari pertentangan ras atau etis, agama, suku, keyakinan politik, dan kepentingan ekonomi. Dapat kita ketahui teori belajar itu ada 4. Yang pertama, teori belajar kognitif. Kognitif didefinisikan sebagai satu teori di antara teori-teori belajar yang memahami bahwa belajar merupakan mengorganisasikan aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan. Teori kognitif menurut Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Sedangkan menurut Husserl, pada dasarnya belajar kognitif adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat proses interaksi yang aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Yang kedua yaitu teori belajar behavioristik. Berbeda dengan kognitif, teori belajar behavioristik ini menginginkan hasil berupa terbentuknya tingkah laku yang diharapkan. Agar tingkah laku yang didapat dari belajar dapat menjadi rutinitas, maka harus dilakukan pengulangan secara terus-menerus. Menurut Trondike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Teori Trondike disebut sebagai teori pembelajaran koneksionisme atau teori asosiasi. Teori belajar behavioristik menurut Pavlov yaitu class conditioning adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaan terhadap anjing, di mana perangsangan asli dan netral yang dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Sedangkan menurut Skinner didasarkan atas gagasan bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas.
Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap kejadian atau stimulus dari lingkungan. Yang ketiga yaitu teori belajar humanistik, merupakan perkembangan dari teori belajar behavioristik. Teori jenis ini memandang bahwa proses belajar akan dikatakan sukses jika siswa sudah memiliki pemahaman dirinya dengan lingkungannya. Secara umum, teori belajar humanistik adalah metode pembelajaran yang fokus pada siswa agar dapat mengembangkan potensinya. Yang keempat yaitu teori belajar konstruktivitis, merupakan landasan berpikir pendekatan konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diingat. Siswa harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Menurut Vygotsky, adalah suatu proses mengasimilasikan dan mengkaitkan pengalaman atau pembelajaran yang dipelajari dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Short term memory dan long term memory. Memori jangka pendek juga dikenal sebagai memori aktif, adalah informasi yang sedang kita sadari atau kita pikirkan. Memori jangka pendek juga bersifat sangat singkat, dan ketika kenangan jangka pendek tidak dilatih secara aktif, maka hanya akan bertahan beberapa detik. Memori jangka pendek juga bersifat terbatas. Pada umumnya, memori jangka pendek dapat dipertahankan kurang dari 2-7 item. Sedangkan memori jangka panjang atau long term memory adalah proses penyimpanan informasi dalam jangka waktu yang lama. Jika kita dapat mengingat sesuatu hal atau kejadian yang terjadi beberapa jam yang lalu, maka itu adalah memori jangka panjang atau long term memory. Memori jangka panjang sering di luar pikiran sadar. Informasi ini sebagian besar di luar kesadaran kita, tetapi dapat dipanggil ke dalam memori kerja untuk digunakan bila diperlukan. Kompetensi pendidik atau guru. Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang dimiliki oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi berarti kemampuan mewujudkan sesuatu dengan tugas yang diberikan kepada seseorang. Untuk menjadi seorang guru yang baik, itu ada 4 kompetensi yang harus dimiliki. Yang pertama itu kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga itu kompetensi profesional, dan yang keempat kompetensi sosial. 4 kompetensi tersebut harus dimiliki oleh seorang guru agar guru dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan maksimal. Strategi, model, teknik, dan taktik pembelajaran. Apabila antara pendekatan strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terkait menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bingkai atau penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Merancang skenario pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran inovatif adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga berbeda dengan pembelajaran pada umumnya yang dilakukan oleh guru. Inovasi pembelajaran merupakan sesuatu yang penting dan harus dimiliki oleh guru. Hal ini disebabkan karena pembelajaran akan lebih hidup dan bermakna. Kemauan guru untuk mencoba menemukan dan mencari berbagai pendekatan, strategi, metode pembelajaran merupakan salah satu penunjang akan munculnya berbagai inovasi-inovasi baru. Yang dapat saya sampaikan materi dari mata kuliah belajar dan pembelajaran di sekolah dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.